Norwegia misalnya, yang disebut SWF di Norwegia ya BPJS, Ketenagakerjaan. Yang jadi masalah di undang-undang ini, dia ada satu pasal mengatakan BP Danantara bukan penyelenggara negara. Saya melihatnya ini persoalan sebetulnya prinsip konstitusi. Kalau dulu kita selalu protes BUMN diprivatisasi, dijual jadi swasta, kita nggak punya apa-apa. Undang-undang ini melakukan privatisasi BUMN secara serentak lewat satu pasal itu. Yang 99% dipegang BPI Danantara, BPI Danantaranya sendiri bukan penyelenggara negara, maka saham seri B pun bukan saham negara. Ini menarik untuk diuji materi sebetulnya. Pak Prabowo, Presiden Prabowo selalu mengatakan dia nggak ada ampun terhadap koruptor. Untuk membasmi korupsi itu, satu, kalau orang udah ketahuan, Bapak sikat gitu ya, aset negaranya udah hilang, kita mau ngomong apa? Salam cerdas, Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya hormati. Kita kembali berjumpa di acara Ngobrol Ekonomi Kanal Awali Rizki. Kali ini kembali mengundang sahabat saya Mas Yanwar Rizki. Assalamualaikum Mas Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sesuai dengan perkembangan pembicaraan kita. Jadi tidak semata-mata karena ini viral ya, tetapi memang topik yang kita bicarakan ini berturutan, masih melanjutkan kemarin tentang BUMN lalu Danantara. Kali ini anggaplah kita ingin masuk lebih dalam isu Danantara ini karena kebetulan juga barangnya sedikit mulai jelas maunya pemerintah. Saya katakan sedikit karena nanti kita dengar dari masyarakat sudah jelas. Begitu ya. Nah, seperti biasanya nanti kita berharap kurang lebih ini yang kita mau dapat gambaran. Apa itu Danantara, mau beroperasi bagaimana, tentu berdasar informasi publik sejauh ini ya. Lalu bagaimana sih struktur kepengurusan Danantara sejauh yang disampaikan kepada publik. Jadi mungkin kalau media banyak urusannya adalah sosok, tapi saya tahu Mas Yanwar, kita tidak soal sosok saja, strukturnya itu sendiri bagaimana. Lalu bagaimana sih menghitung valuasi, karena ini yang selalu menggoda selalu soal 14.000, malah istilahnya apa itu 14 kuadran ya, triliun itu apa sih, lalu kemudian katanya dimulai dari 7, itu ngitungnya gimana sih gitu, yang gitu itu. Lalu selanjutnya bagaimana penghimpunan dana, kan artinya kita mau tahu juga sejauh yang diinformasikan ke publik. Kemudian kan dia sebagai holding investasi dan sebagai holding operasional. Jadi pemirsa sementara ini nanti biar dijelaskan beliau, ada badan namanya Badan Pengelola Investasi disebut Danantara, itu badan ya. Di bawahnya ada 2 PT. Ya, 2 PT, satu holding investasi, satu holding operasional. Itu pendanaan buat mereka itu seperti badan bagaimana, holding bagaimana. Lalu penyaluran toh, mau katanya mau mendorong proyek-proyek itu kan namanya penyaluran. Seperti apa? Terus apa sih yang paling krusial dari ide yang sejauh ini diutarakan? Ini kita sudah dengar kemarin diresmikan, Presiden menandatangani Kepres ya. Jadi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana itu Kepres. Lalu sudah ada tanda tangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 juga, sebagian beredar pagi ini ke banyak publik termasuk kita. Lalu ada PP tentang organisasi dan tata kelola, ini kayaknya belum beredar, kita masih tunggu nih PP ini. Nah ini ada pembina dan penanggung jawab Presiden, lalu penasehat ada Pak SBY dan Pak Jokowi, lalu ada Dewan Pengawas, Wakil Ketua Dewan Pengawas dan seterusnya lah. Lalu ada CEO, COO, CEO, ini kayaknya perlu dijelasin, terutama yang inilah, kalau penasehat pengawas oke lah. Nah ini kutipan omongan-omongan Pak Prabowo lah, ya, banyak ini sebagian diantaranya saja. Pokoknya ngeri lah, mungkin. Tapi yang menarik buat saya itu yang keempat itu Mas, itu dari acara Demokrat itu. Jadi kenapa dipilih 24 Februari itu ternyata ada kaitannya dengan angka 8. Ya mungkin nggak perlu ditanggapi ya, tapi kita publik perlu tahu nih. Hal ini sampai ke level itu juga dibicarakan gitu. Nah ini dulu sudah kita bahas, tapi mungkin nanti diperlukan lagi. Pada dasarnya kan asetnya 10.402 triliun ya, berdasarkan LKPP dan khusus yang di bawah Kementerian BUMN. Kalau ditambah yang Kementerian Keuangan mungkin sekitar 350-an triliun. Nah maka berdasarkan garis itu saya menduga, kecuali ada revaluasi yang kita belum tahu ya, tapi secara umum kan mestinya 12.500 tuh. Nah tapi dibicarakan 14.000 tuh bagaimana. Lalu ada utang, ada ekuitas next.
Ini yang kemarin juga ini rasio-rasionya. Next, ini saya tampilkan kembali bahwa selama ini memang tetap lebih banyak dapat dividen sih daripada PMN. Cuma khusus era Jokowi, PMN-nya jauh lebih besar. Nah, artinya ini nanti penerimaan 497 hampir 500 triliun selama 10 tahun itu kan berdasarkan undang-undang yang baru ini nggak diterima di sini lagi. Mungkin diganti Danantara apa begitu. Next. Nah ini salah satu aja nih dari 2023 10 BUMN penyumbang terbesar ini Mas. BRI, Pertamina. Next. Saya buat 6 tahun Mas. Yang 2023 sama dengan data yang di atas tadi. Berarti BRI selama 6 tahun itu 72 triliun. 72 triliun. Mandiri 50 triliun dan seterusnya ya. Totalnya juga jadi 6 karena main ID belum ada data memberi labanya. Ini bagaimana sih baca begini karena ketika tadi 300 triliun saya juga mikir kan luar biasa loh. Dari 90 triliun yang harusnya 90 jadi 300 bagaimana cara melihatnya. Next. Nah ini untuk contoh saja. Sebenarnya kita bisa menelisik semua ya. Kebetulan karena BRI ini TBK 2024-nya sudah ada ya. Kalau Pertamina belum ada tuh. Sama PLN juga belum. Tapi yang BRI begini. Itu liabilitasnya, ekuitasnya ini khusus laba rugi. Totalnya kalau di sebelah kanan itu akhirnya dengan macam-macam 62 triliun seperti yang banyak diberitakan ya. Nah, next, saya ambilkan contoh Pertamina. Pertamina laporannya ternyata pakai US dollar Mas. Saya belum dapat yang rupiahnya. Apa memang lazim gitu ya? Nah itu 91,12 miliar ya berarti kalau dikali ini ya 1.500-an triliun juga ya. Labanya itu 4,8 miliar dolar. Artinya ini saya ingin perlihatkan kepada pemirsa. Ya mestinya kita telisik ini semua lah kalau untuk melihat prospeknya ya. Next, ini pasal-pasal, ini badan, dia memastikan ada holding investasi. Nah ini saya perlu dijelasin nih. Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan perwakilannya di badan, holding investasi, dan holding operasional atas persetujuan Presiden. Ini menteri yang dimaksud Menteri BUMN ini. Next. Ini contoh saja, ini kebetulan saya mengambil dari draft yang beredar, ternyata sama kecuali itu. Yang atas itu saya coret itu ternyata yang baru, yang beredar sudah ada tanda tangan itu badan bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN. Mas Indra, sebelumnya draft olah hanya dividen. Nah ada sumber-sumbernya, ada modalnya dari mana. Ini kalau membaca ini kan modal badan itu PMN dengan sumber lain, jadi tidak ada membuat surat utang nih kalau badan ini. Tapi next, kalau PT itu ada ya. Jadi PT saya mau garis bawahi dan minta dijelasin di 3AC itu ada menerbitkan surat utang dan atau menerima pinjaman. Si holding ya, holding PT. Next, ini sama, ini holding operasional, tadi holding investasi. Ini kita juga perlu pemahaman tentang saham seri A, seri B itu apa sih kira-kira. Kurang lebih itu latar belakang pembicaraannya, tapi kita urut satu-satu. Kita mulai dari yang paling simpel saja dulu, meskipun sebelumnya sudah diutarakan. Kali ini nampaknya dari informasi yang ada Mas ya. Dari informasi baik itu undang-undang meskipun kita baru baca sehari ini yang agak serius kan. Pidato Presiden, kemudian ada beberapa kali penjelasan setelahnya. Itu sebenarnya Danantara ini makhluk apa Mas? Itu dulu yang penting. Gini, menurut saya satu komunikasinya buruk sih dari pemerintah, ya. Jadi kesana kemari, nggak cukup jelas. Kemudian banyak akhirnya mencoba membangun optimisme dari sesuatu yang besar gitu, tanpa dijelaskan ini tuh sebetulnya apa. Jadi kalau dibicarakan secara konsepnya, ya, ada orang bilang bahwa ini kayak Temasek, kemudian beredar di masyarakat. Apanya yang kayak Temasek, ini akan lebih mirip kayak satu MDB-nya Malaysia. Oh iya iya. Kan kalau publik memandang kalau Temasek itu organisasi yang governance-nya bagus, ya kan bisa ngambil profit, memberikan manfaat bagi negaranya. Kalau satu MDB-nya Malaysia kan menjadi skandalnya Najib. Nah, menurut saya ini tidak cukup jelas. Kemudian dikatakan bahwa ini SWF, Sovereign Welfare Fund gitu ya, terlalu kesana kemari. Saya ingin mulai dari situ dulu Mas Awalil ya. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud kayak Temasek? Bisnis modelnya. Nah itu. Itu loh, bisnis modelnya. Jadi bisnis modelnya itu apa?
Temasek itu punya 2 holding. Satu holding investasi, inilah yang dikatakan dengan SWF. Satu lagi holding operasional badan usaha. Jadi kalau ngelihat bisnis modelnya, Undang-Undang Danantara ini mengambil bisnis modelnya Temasek. Jadi ada super holding di atas yang membawahi 2 holding. Holding investasi sama holding operasional. Oke. Nah, kalau di Cina ya, di Cina itu namanya Sasak, badan juga. Itu holding operasional. Jadi kalau di kita tuh bahasanya Sasak itu adalah holding operasional. Percis kayak kita bicara, makanya nggak usah susah-susah kita ngomong. Kita tuh ngomong simple aja. Bahwa Danantara ini apa? Danantara ini yang holding operasional, Kementerian BUMN yang dibuat jadi korporasi. Kenapa Kementerian BUMN dibuat korporasi? Karena kalau dia dibuat korporasi, dia bisa melakukan konsolidasi laporan keuangan semua BUMN. Karena dia bisa, boleh ya? Ya kan, kalau birokrasi nggak boleh. Kan hanya mencatatkan sahamnya sehingga tidak bisa melakukan yang namanya sekuritisasi. Simpel aja dulu. Jadi kita harusnya menjelaskan simpel bahwa Danantara ini apa? Danantara itu yang namanya holding operasional itu adalah Kementerian BUMN yang dibuat menjadi korporasi. Kenapa punya kepentingan dibuat korporasi? Karena kita biar bisa sekuritisasi dan sebagainya. Nah, kita sama juga dengan model Temasek, kita juga melakukan yang namanya SWF, Sovereign Welfare Fund, ya. Nah kalau ditanya gitu, sebetulnya SWF ini barang baru nggak sih di Indonesia? Enggak juga. Kan kalau kita kembali ke standar akuntansinya, investasi itu memang dibagi 2, investasi untuk intensi pengendalian operasional, itu yang holding operasional. Ada investasi yang tujuannya portofolio. Itulah yang orang bilang selalu soal SWF. Jadi nggak clear gitu, nggak clear bahwa berarti Danantara itu tidak sekedar SWF dong. Di Danantara ada SWF. Nah, ada SWF-nya, tapi tidak hanya SWF, tapi Danantara juga ada yang namanya holding BUMN. Di Danantara itu ada SWF. 1 MDB-nya Najib itu SWF. Hanya SWF ya. Nah, tapi saya ingin memberikan gambaran gini biar publik itu lebih paham ya. Malaysia di tahun 2002 itu membentuk holding operasional, Mas Walil. Biar kita gampang memahami. Dia membagi 2 klaster, ya. Kalau itu terkait dengan barang publik, tapi dia bisa untung, itu dikumpulin nama holdingnya Petronas. Petronas ya. Oh jadi Petronas itu holding ya? Petronas itu holding untuk yang memberikan pelayanan barang publik, menyediakan energi, menyediakan pupuk dan sebagainya. Tapi produknya ini tidak cost center, bisa untung juga. Jadi ada bersinggungan dengan public services, pemenuhan barang publik, tapi dia juga ada bersinggungan dengan nilai-nilai korporasi. Bisa jual ekspor dan sebagainya. Itu semua dikumpulin di Petronas. Nah, ada yang heavy-nya di korporasi. Barang publiknya sedikit, misalnya kalau di kita Telkom. Telkom itu kan tidak terikat dengan penyediaan barang publik, orang dia kan ya orang beli pulsa dan sebagainya. Nah, yang model-model gini perbankan kita ya dikumpulin di holdingnya namanya Hasanah. Jadi Malaysia itu punya holding operasional, satu holding strategic holding itu namanya Petronas, satu lagi holding yang sifatnya korporasi namanya Hasanah. Nah, tapi kan badan usaha itu ada yang murni cost center, nggak bisa untung. Misalnya karena memang untuk pemenuhan sembako dan sebagainya kayak Bulog, itu tetap dia di BLU, kalau di kita BLU lah, atau di bawah Menteri Keuangan. Nah, setelah mereka selesai melakukan holding ini dengan segala macam sekuritisasinya, terutama yang dilakukan Hasanah, menerbitkan sukuk, menerbitkan obligasi yang kemudian menjadi modal dia untuk ekspansi, melakukan konsolidasi BUMN gitu. Ya kan, itu dilakukan Hasanah. Nah, setelah mereka itu menciptakan ini, kemudian waktu Perdana Menterinya Najib, dia membentuklah yang namanya SWF. Namanya 1 MDB. Apa bedanya SWF? SWF itu dia adalah investasi portofolio. Jadi misalnya gini,
dividen BUMN, ya. Total semua itu ingin diinvestasikan lagi. Tapi diinvestasikannya itu ke portofolio, bukan ke badan usaha. Maka itu akan menjadi dananya yang dikelola oleh SWF. Premi pensiun, ya kan? Untuk nanti harus bayar pensiun. Yang ngelola siapa? SWF. Venezuela misalnya, laba minyak, yang ngelola SWF. SWF itu intinya apa? SWF itu mengelola uang negara. Nih ya, harus dibedakan nih. Kalau kita bicara holding operasi itu mengelola, makanya kan dividennya dihilangkan, mengelola BUMN. Jadi artinya mengelola kekayaan BUMN, asetnya, hutangnya, semuanya yang terkait BUMN. Tapi kalau SWF dia hanya mengelola yang namanya laba portofolio. Itu kenapa dicoret itu ya? Nah, sekarang saya ambil contoh ya, misalnya nanti dibagi SWF ya, bisa SWF-nya yang holding investasi, dia misalnya mengelola uang dividen BUMN. Uang dividen BUMN ini kemudian dia belikan misalnya saham Telkom. Dia tidak akan bisa mengkonsolidasikan laporan keuangan karena dia sifatnya SWF. Tidak ada intensi pengendalian, gitu loh. Nah. Nah, kemudian Cina itu tahun 2003 membentuk yang namanya SASAK, Badan Negara. Ya kan, ini juga adalah badan negara yang memang bisa mengkonsolidasikan laporan keuangan. Jadi ada orang bilang bahwa SASAK kan badan negara, itu persis kayak Kementerian BUMN, tidak persis juga. Karena dia kalau boleh dibilang memang ibaratnya dibentuk modelannya itu jadi kayak BI lah kurang lebih. Jadi SASAK gitu ya. SASAK itu badan negara, lembaga negara. Ya kayak Danantara. Tapi dia mengkonsolidasikan laporan keuangan. Sama kayak kita bicara, Bank Indonesia bukan PT. Tapi kan dia bisa punya laporan keuangan. Jadi prinsipnya adalah memang negara membuat bank sentral, kan tidak. Badan negara yang memang bisa mengelola laporan keuangan. Ya kan? Nah, entitas akuntansi. Entitas akuntansi. Jadi, kalau bank sentral itu mengelola modal negara, kemudian melakukan operasi moneter, ada aset moneter, ada segala macam. SASAK ini mengelola modal negara yang kemudian dibelikan aset korporasi, ya BUMN, badan usaha segala macam yang dia kelola. Oke? Nah, jadi sebetulnya singkat cerita kita berpikir, ya sekarang kalau kepala Kementerian BUMN itu dibuat untuk holding investasi, ya SASAK itu. Ya kan? Kenapa ada urgensi seperti itu? Karena ada urgensi untuk bisa membiayai investasi tidak mengganggu APBN. Ya, makanya kan Presiden Prabowo selalu mengatakan ini bukan hanya sekedar, ini adalah instrumen pembangunan. Instrumen pembangunan itu karena bisa digunakan untuk pembiayaan di luar APBN. Kalau pembiayaan di luar APBN berarti kan harus menggunakan seluruh kekayaannya, bukan hanya persoalan laba. Ya kan, bisa menerbitkan saham, menerbitkan hutang. Ya kan, jadi memang balance sheet approach namanya. Ya kan, holding investasi. Nah, kalau kita lihat kayak di Cina, ya, tahun 2008 dia membentuklah SWF, namanya CIC, China Investment Corporation. CIC itu dari mana, mengelola apa? Jadi gini, kalau singkat ceritanya, Cina itu kan dia menanglah secara moneter dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat krisis di 2008. Nah, akibat krisis itu dia mendapatkan keuntungan foreign exchange di bank sentralnya. Si Cina ya? Si Cina. Di bank sentral itu mendapatkan, di kita yang kita bahas itu laba moneter lah Mas. Karena punya banyak dolar. Laba moneternya itu besar. Si laba moneter ini dikeluarkan, dia membentuk CIC. CIC ini kemudian yang menjadikan dia untuk investasi di luar. Makanya kalau orang bilang, misalnya kalau Temasek kan investasinya di luar segala macam. Ya karena memang beda tujuan. Oke, nah jadi si Cina untuk ekspansi perekonomiannya keluar, itu mendirikan yang namanya CIC.
Tujuannya apa? Meraih keuntungan. Keuntungan ini apa? Untuk biaya kesejahteraan, membayar jaminan sosial, membayar segala macam. Jadi masuk ke kas negara. ya kenapa orang menamakan SWF? SWF itu kan Sovereign Welfare Fund. Welfare itu kesejahteraan. Sovereign Welfare Fund ya. Jadi Sovereign Welfare Fund itu intinya apa? Dana negara yang dikelola secara pengelolaan portofolio yang tujuannya untuk menjamin kesejahteraan warganya. Kita punya nggak SWF? Punya. Dana jaminan sosial yang ada di mana? Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu juga badan. Itu ya betul badan. Ya kan bukan PT, tapi dia mengelola laporan keuangan juga. Ya. Kalau di LKPP itu badan usaha lainnya. Iya, badan usaha lainnya. BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan mengelola yang namanya dana jaminan sosial. Itu dana SWF. Jadi kita sudah punya SWF. Ada. Jadi kalau cuma sekedar ngomong SWF aja sih, iya. kita juga punya. Jadi dia mengelola apa? Dari sumber dananya dari mana? Dari iuran jaminan sosial dan inbreng saham pemerintah dulu. Dulunya kan ada PT Jam Sostek. Itu jadi bagian diinbrengkan oleh pemerintah yang dari Jam Sostek. Dan selama reformasi pernah dapat PMN juga. Nah, ya gitu ya. Itu sumber dananya dari sini. Nah, dia tidak akan namanya intensi untuk operasional. Misalnya BPJS Ketenagakerjaan, dia membeli saham Telkom. Dia tidak punya intensi untuk mengelola Telkom. Yang dia cari dari Telkom apa? Keuntungannya, dividennya dan sebagainya yang nanti untuk dia membayar ke dana kesejahteraan. Bahkan dari dana ini mau main falas ya bisa aja. Nanti mendatangkan keuntungan falas, itulah SWF. Jadi SWF itu lebih kepada investment cycle. Jadi artinya investasi yang sifatnya itu ya memang cuman mengelola dana, dikasih modal 100, gimana caranya bertumbuh jadi 200, gitu aja. Itu SWF. Nah, sekarang yang menurut saya jadi kabur, nah Najib punya 1 MDB juga sama, SWF. Oh, satu MDB itu SWF. SWF. Ya. Nah kita sebetulnya mencobalah membuat SWF yang lebih dideklar sebagai SWF, namanya INA. Waktu zaman Jokowi. Ya kan, udah ada SWF gitu ya. Namanya INA. Jadi sebetulnya Mas Awalil, kalau sekarang kita ngomong, kita ini punya 2 nih. SWF yang sudah dalam bentuk badan korporasi, ya berbadan hukum. Korporasi badan hukum namanya INA. Kita punya Kementerian BUMN. Oke. Cuman Kementerian BUMN dia belum mengkonsolidasikan, harus dibuat badan. Jadi sebenarnya simple cerita, BPI Danantara ini mengakuisisi BUMN dari Kementerian BUMN, dibuat badan operasionalnya, itu namanya holding operasional, mengkonsolidasikan semua laporan keuangan BUMN. Yang satu lagi itu ya INA. INA diperluas berarti. INA diperluas lah. Intinya kan begitu. Iya. Itulah dia menjadi holdingnya. Tapi menurut saya, kalau misalnya dikatakan bahwa ini semua SWF, ya bukan. Ya, ini menurut saya miskomunikasi pertama yang suka kabur ini. Iya, ya kalau ini instrumen pembangunan Mas Awalil. Iya. Ini instrumen pembangunan karena dia bisa menerbitkan surat utang, bisa menerbitkan. Nah, ini instrumen pembangunan. Jadi kalau pemerintah menginginkan instrumen pembangunan di luar pajak dan di luar penerbitan surat utang, instrumen pembangunannya itu ada di holding operasional. Holding operasional. Kalau INA itu ada instrumen kesejahteraan. Jadi gampangnya itu kalau kita ngomong SWF, yang lihat BPJS saja. Iya. Lihat BPJS ya itulah instrumen kesejahteraan negara gitu, dalam artian bahwa dia mengelola uang ini dan kamu menjamin ya masa tua saya, kamu menjamin ya pensiun saya. Norwegia misalnya yang disebut SWF di Norwegia ya BPJS Ketenagakerjaan. Venezuela BPJS juga udah cukup besar loh sudah, ya 800 triliun. Kalau kita mau lebih sistematis lagi menjadi negara yang besar, menurut saya sebetulnya BPJS itu semua SWF digabungin juga. Iya. Itu akan mengelola dana yang lebih besar karena ada dana jaminan sosial segala macam, itulah SWF, ya kan? Nah ini kan dibuat loncat-loncat kemana-mana gitu. Kenapa gitu? Karena ya menurut saya pengen keren, pengen apa nggak tahu juga saya gitu, dalam artian kan. Jadi kadang-kadang sesuatu yang dibuat terlalu rumit lah. Tapi yang holding operasional kita belum punya.
Belum, sekarang Kementerian BUMN. Iya, iya. Oh, berarti statusnya itu Kementerian BUMN. Gini loh Tapi masalahnya. tidak bisa mengkonsolidasikan laporan keuangan. Mas Awalil kan ngambil data tadi ya, yang BUMN 2023. Iya. Itu kan dia membuat laporan keuangan konsolidasi di BUMN. Oh iya, iya. Di LKPP. Enggak di BUMN, itu Mas Awalil dapat dari mana? Dari LKPP. Oh enggak, di Kementerian BUMN. Ada juga? Ada juga, Kementerian BUMN itu juga menerbitkan Iya, iya. laporan keuangan konsolidasi BUMN. Itu yang dilaporkan ke LKPP. Tapi dia menamakannya bukan laporan konsolidasi, tapi laporan portofolio Kementerian BUMN. Karena Kementerian BUMN itu sebetulnya tidak punya laporan keuangan. Iya, iya betul. Gitu loh. Nah, sehingga kalaupun dia konsolidasikan, nggak bisa Kementerian BUMN misalnya menerbitkan obligasi gitu. Ya, menerbitkannya di pemerintah. Iya. Nah, ini yang kemudian dipisahkan tuh di sini. Oh, begitu. Dia dibuatlah korporasi. Jadi sebenarnya kalau menurut saya simple aja kita ngelihatnya gitu, nggak usah rumit-rumit. Apa sih yang mau kita bentuk ini? Satu, instrumen pembangunan di luar APBN. Ya. Berarti pemerintah nanti akan punya dua buku. Satu, laporan keuangan pemerintah pusat. Itu terkait pengelolaan keuangan negara. Terus pemerintah juga punya yang namanya laporan keuangan badan usaha milik negara terkonsolidasi. Inilah holding operasional. Mestinya kan. Ya memang begitu. Jadi bukan mestinya, memang begitu. Mau dijelaskan kemanapun juga, mau dibawa muter-muter kemanapun juga, intinya tuh memang cuman itu. Iya. Tapi gini loh Mas, kan yang kalau LKPP itu kan memang dilaporkan ke DPR, diperiksa BPK. Nah ini kalau misalnya ada Nantara lalu di bawahnya ada holding, nah dia konsolidasi kalau seluruhnya nanti. Tapi kan dia tidak wajib lapor ke BPK. Nah, justru yang jadi masalah, gini loh Mas Awalil ya, yang jadi masalah di undang-undang ini, dia ada satu pasal mengatakan BP Danantara bukan penyelenggara negara. Nah, ini salah satu kunci nih. Ya, orang banyak menyoroti berarti ini nggak di sama BPK oleh KPK dan sebagainya lah. Ya. Saya melihatnya ini persoalan sebetulnya prinsip konstitusi. Ya. Jadi kalau dulu kita selalu protes BUMN diprivatisasi, dijual jadi swasta, kita nggak punya apa-apa. Undang-undang ini, menurut saya melakukan privatisasi BUMN secara serentak lewat satu pasal itu. Nah, apa ruang yang disediakan oleh pemerintah ini dan DPR dalam undang-undang ini mengatakan bahwa ini tidak menjadi sebuah privatisasi serentak, ya? Dia siapkanlah seri A. Ya. Seri A itu yang akan mengunci persoalan dalam tanda petik kedaulatan. Ya. Tapi sekarang begini Mas Awalil. Di BUMN nantinya, ya Pertamina, Telkom, BRI dan sebagainya, dia akan menjadi anak usaha BP Danantara Holding Operasional. BP Danantara Holding Operasional ini, nah tadi disebutkan, di mana sih dapat modalnya? Kan ada di undang-undangnya. Jadi nanti tuh prosesnya tuh inbrank, saham pemerintah yang ada di APBN. Dimasukkan menjadi modal pemerintah di Danantara. Jadi uang 1.000 itu dari mana? Itu dari modal pemerintah di BUMN. Taro. Gitu loh. Jadi saham yang tadinya punya pemerintah diserahkanlah ke BPI Danantara. Nih saham. Tapi saham yang pemerintah dibagi itu, dia bagi inbranknya 99% saham seri B dipegang oleh BP Danantara, 1% dipegang oleh menteri. Dalam hal ini Menteri BUMN. Gitu kan? Nah 1% Dwi Warna. Pertanyaannya, ya, yang 99% dipegang BPI Danantara, BPI Danantaranya sendiri bukan penyelenggara negara, maka saham seri B pun bukan saham negara. Ini menarik untuk diuji materi sebetulnya. Apakah ini namanya swastanisasi BUMN serentak? Di pasal lain dikatakan bahwa BUMN kekayaan negara yang dipisahkan. Betul. Tapi ini juga pernah ada diajukan ke MK yang soal dari Mahkamah Agung bahwa BUMN itu adalah aset negara yang dipisahkan.
Tapi kalau menurut MK, tapi tidak mengabaikan aspek penguatan negara. Pertanyaan saya, ini menjadi menarik untuk orang melakukan uji materi sebetulnya. Melepaskan pasal penyelenggara negara ini, apakah ini artinya justru yang MK katakan penguatan negaranya malah hilang? Malah terjadi pelemahan negara. Saya ingin mengatakan gini loh, selalu mengatakan bahwa BUMN kita tuh tidak selincah oligarki, karena kalau oligarki itu nggak berhadapan sama KPK. Iya. Ya, jangan gitulah. Oligarki itu duitnya dia. Resiko dia. Kalau BUMN ini resiko rakyat ini. Bukan suara rakyat, Mas. Iya. Asalnya kan kekayaan negara. Ya. Yang punya modal kan bukan oligarki. Kalau oligarki, misalnya saya orang oligarki, saya punya duit, saya taruh modal, saya punya badan usaha saya. Udahlah nggak usah gini-gini, yang penting cepat aja. Ya modal saya kan. Tapi Anda punya wewenang sekarang menjalankan itu, ya duit siapa? Ya, duit negara, bukan duit negara. Ya. Ada juga argumen, model gini untuk kita menyaingi oligarki negara. Oke. Oligarki negara itu state capitalism. State capitalism selalu penguatan negara. Di Sasak misalnya di Cina, penguatan negara. Peran negara kok. Temasek sekalipun peran negara. Bedakan negara dengan birokrasi kan sebenarnya. Iya kan gini loh. Gini loh maksud saya, ini persoalan prinsip menurut saya. Coba dijelaskan. Ini jadi kan sekarang ini pemerintah punya saham mayoritas di BUMN, ya kan kira-kira begitu gampangannya. Kalau menurut LKPP kepemilikan pemerintah di BUMN itu mencapai 2.900, 3.000 triliun ya dibulatkan. Nah ini mau dipindahkan kan kepada Danantara, lalu di Danantara dibagi 2, 1% dan 99 itu coba. Lalu negara punyanya di mana? Saya ini belum paham saya. Gini, berarti di LKPP besok, ya saham itu keluar Mas, masuk ke BP Danantara. Berarti neraca asetnya pemerintah berkurang dong? 1% yang saham di warna aja. Oh, yang 1% saja. 1%. Jadi ibaratnya tadi berapa 3.000 kan? Ya 3.000 kita bulatin 3.000. Berarti nanti angka itu di LKPP yang 1% yang di warna yang saham syariahnya itu tinggal di situ. Yang 99%-nya diimpreng menjadi modal pemerintah ke Danantara. Nah ini perlu pemirsa jelas nih. Danantara ini statusnya bukan BUMN kan, tapi badan lainnya kan? Iya, ya mau apapun lah kita simpelkan saja. Jangan jadi gini, kita juga jangan terjebak kepada kerumitan. Kalau teknis gampang aja lah. Yang intinya bahwa Danantara ini udahlah kita anggap super holding aja lah. Mau dia bentuk badan kayak korporasi. Nah dengan dia menjadi super holding dia akan punya laporan keuangan konsolidasi. Ya. Nah badan ini didirikan oleh siapa? Oleh modal. Siapa yang kasih modal? Yang punyanya pemerintah. Pemerintah kasihnya apa? Nih saham yang di bawah ini, saya kasih semua. Ya kan, di inbreng. Jadi itulah modal pemerintah. Jadi kalau sekarang dikatakan dimulai dari 1.000 triliun, ya dari 3.000 ini kan akan masuk pelan-pelan, 7 dulu. Nah 1.000 itu mungkin modal yang 7 itu. Oke, nah dia dengan modal itu kemudian mengkonsolidasikan juga semua laporan keuangan gitu. Tapi persoalannya menurut saya, ketika pemerintah itu menyetorkan sahamnya 1.000 tadi, itu asalnya kan dulu saham negara. Ya, dan itu lama juga prosesnya. Dengan undang-undang ini dikatakan dengan saham seri B dan Danantaranya bukan penyelenggara negara, maka ini kan privatisasi sebetulnya. Ya. Itu logika sederhana. Logika sederhana. Jelas. Ya jelas. Ya kita harus mau dibaca gimana lagi kan? Baca gimana lagi? Intinya kalau menurut saya ya yang paling benar ya harus ada yang mengajukan uji materi. Nah, ini bagus ini. Ya kan uji materi. Ini saya potong dikit Mas. Ini pemirsa. Jadi Mas Yanuar ini punya ini tentu pendapat ya kita kan menunggu bahwa ini jadi sangat serius sekali dengan pola yang sejauh kita dikomunikasikan oleh undang-undang dan perbincangannya itu pertanyaan paling seriusnya ya adalah kepemilikan negara terhadap Danantara itu. Sekarang kan? gini Mas, ya. Dalam standar akuntansi keuangan ya, pengendalian ya untuk saya mengkonsolidasikan semua laporan keuangan
jadi satu, dia mengakui semua asetnya, liabilitasnya, hutang segala macam. Pengendalian itu kan ditentukan oleh kemampuan saya. Satu, saya bisa punya saham kecil, tapi saya lah yang menentukan direksi, komisaris, dan juga kemudian agenda RUPS. Istimewa lah ya. Istimewa. Ini yang dikasih di saham seri A. Tapi kan saham seri A ini menteri, Mas, bukan badan. Iya ya, di situ menteri benar. Menteri. Gitu, Artinya apa? Dia juga tidak bisa melakukan konsolidasi laporan keuangannya. Jadi kita ini dikaburkan oleh persoalan pengendalinya tetap negara kok, seri A itu adalah menteri. Tapi kalau kepada tujuan kita melakukan instrumen pembangunan yang nanti akan membawa resiko korporasi, Iya. penguasa laporan keuangannya bukan menteri, tapi BPI dan Antara. Kenapa BPI dan Antara jadi bisa mengkonsolidasikan laporan keuangan BUMN? Karena dia memegang saham mayoritas. Tapi kalau dalam International Accounting Standard, ini sebetulnya bisa saja yang kecil ini yang mengkonsolidasikan laporan keuangan. Karena dia yang menguasai keputusan, terutama penentuan direksi, komisaris, dan juga agenda RUPS. Ini diberikan di seri A. Tapi jebakan Batman-nya apa? Lah seri A-nya ini menteri. Yang tidak bisa, yang sekarang aja Kementerian BUMN nggak bisa mengkonsolidasikan laporan keuangan kan? Artinya hak mengkonsolidasikan laporan keuangan di mana? Di BPI dan Antara kan? Nah sekarang saya ingin lihat lagi rinciannya. BPI dan Antara yang pegang saham seri B ini apa kewenangannya? Kewenangannya menerbitkan hutang, melakukan menjual saham, agenda-agenda aksi korporasi, ya. Kemudian apa namanya? Menghapus buku. Menghapus buku. Mas Awalil, artinya besok kalau saya menerbitkan hutang misalnya, saya terus terang, kita berapa kali bahas di sini, soal idenya saya nggak ada komplain lah. Dengan sekuritisasi sebesar itu, kita punya ruang untuk menerbitkan sekuritisasi hutang misalnya, obligasi. Kita punya ruang misalnya sekuritisasi aset. Dengan holding yang mengeluarkan itu, nanti uangnya bisa kita pakai untuk rakyat. Kan kalau badan usaha kan dua, menciptakan lapangan kerja, menjamin barang publik. Itu kalau badan usaha, welfare-nya kan di situ. Welfare negara dari badan usaha itu menciptakan lapangan kerja, ya kan, menyediakan barang publik. Nah, jadi maksud saya, ketika dia misalnya kayak gitu, tahu-tahu misalnya nanti di depan ini ceritanya laporan keuangan holdingnya defisit misalnya. Ya udah deh, kita jual deh saham BUMN di bawah kita, saham perusahaan di bawah kita. Ya, anaknya. Dijual kan? Dia bisa menentukan dan dia bukan penyelenggara negara lagi. Betul di undang-undang itu dikatakan ada komite privatisasi. Yang juga nanti ada menteri. Tapi ibaratnya ini udah full swasta, tidak terkait lagi negara. Ketika dia melepaskan aset itu, ya aset yang memang bukan aset penyelenggara negara lagi. Jalan sudah dibelikan oleh undang-undang ini. Iya, itu satu. Kedua, dengan inbrank ke saham seri B dia bisa hapus buku. Sekarang Mas Awalil, kalau mau hapus buku hutang piutang, BUMN. Ya kan di BUMN. Ya, itu harus minta persetujuan dulu Menteri Keuangan. Kenapa? Karena ada di modalnya kan ada di Kementerian Keuangan. Nanti ini pun harus juga lapor dulu ke aparat penegak hukum. Banyak syaratnya. Ya, sekarang hapus buku cukup tuh di kepala BPI dan Antara. Ini yang dimaksud fleksibel ya. Fleksibel untuk keperluan tertentu. Ya, kalau sekarang pencipta undang-undang membandingkan ini dengan oligarki, ya oligarki duitnya oligarki. Tapi kan kalau ini gimana pun juga asal usulnya kan aset negara. Aset negara itu dikumpulkan dari rakyat. Dari rakyat. Nah, makanya kenapa apa yang terjadi dalam perkembangannya? Institusi ini mendapatkan distrust, kepercayaan publiknya tuh rendah gitu. Bahkan ya kan, jangankan publik gitu.
Orang di market aja juga ragu gitu. Kenapa? Karena undang-undang ini menurut saya, Mas Awalil, terlalu liberal. Orang di market juga ngelihat, wah sekarang ini ibaratnya less governance, berkurang tentang aspek-aspek tata kelola yang rigid. Tapi kalau orang market dua, Mas Awalil, berpikir mau nyopet atau berpikir baik. Kalau berpikir nyopet, oh bagus juga nih. Tunggu aja Danantara ngeluarin obligasi misalnya. Kita ambil, tunggu aja dia selesai, apa misalnya default kayak apa kayak gitu kan. Nanti artinya kalau Danantara default, saya minta di swap dengan saham. Sekali ngambil Danantara, saya ngambil suruh BUMN. Atau memilih BUMN. Ya kan, saya ingin mengatakan di balik cerita indahnya kita juga cerita tentang resiko. Ya, ini saya kira yang menarik karena kan seolah-olah aspek positif semua. Di balik cerita indahnya balik cerita resiko. Ini kita bicara sistem, Mas Awal, bukan kita bicara patriotik, bukan bicara kita percaya si A si B. Sistemnya sudah tidak lagi mengikat, namanya sistem yang membuat aksi korporasi itu sulit. Mas Awalil, kalau saya di oligarki, saya jadi CEO oligarki, saya juga pemegang saham oligarki itu. Kalau saya putusin hapus buku, duit saya kok. Mohon maaf, kalau sekarang CEO, kepala badan Danantara, ini bukan duit dia kok. Ini terkait dengan aset masyarakat luas. Kalau dibilang, oh kita nanti akan governance, akan gini. Kita tidak bicara kata-kata, Mas Awalil. Jangan dibiasakan figur, tapi sistem. Balik lagi, kalau sekarang saya yang ngelola hedge fund gede-gede gitu ya. Satu, kalau saya niatnya nyopet, bagus juga nih. Ada peluang. Ada peluang untuk saya nyopet nih, gitu kan. Banyak tapi pengawalannya nggak bagus. Nggak bagus nyopet. Bahkan nanti saya juga bisa jadi provokator. Isu-isu besar, ya kan, nyopet. Atau saya berpikir baik. Kalau saya berpikir baik ini, misalnya sekarang saya udah investasi, tujuannya itu horizonnya long term. Di Telkom, di Bank BUMN segala macam. Saya lihat kayak gini, wah ini kok pengendali aspek governance-nya menjadi lemah. Kalau menjadi lemah kan saya mau nggak saya investasi untuk sifatnya yang durasinya jangka panjang karena saya percaya sama integritas. Orang juga ragu. Jadi menurut saya soal kata penyelenggara negara ini hal prinsip, bukan hanya persoalan tidak bisa diperiksa BPK KPK. Ini hal prinsip yang menjalar juga ke persoalan seri A, seri B tadi. Jadi saya kalau soal struktur organisasi kita bahas lah, ini jadi 3 tier, 2 tier yang kita bahas kemarin ya. Sekarang oke lah, kita nerimalah keadaan lah, terima nasib lah. Bahwa organisasinya jadi 3 tier walaupun agak lain dibanding di seluruh dunia ya. Kita sekarang mengatakan kalau ini sekarang udah jalan, aspek kita percaya bahwa penguatan negaranya di mana. Presiden Prabowo mengatakan dia menjamin transparansi. Transparansi satu soal. Soalnya gini loh. Saya transparan, tapi transaksi udah terjadi. Mas Wali mau ngapain? Mas Wali transparan nggak? Transparan. Tapi transaksi udah terjadi. Undang-undangnya membolehkan kok. Ya. Kedua, yang saya ingin katakan gini, Pak Prabowo, Presiden Prabowo selalu mengatakan dia nggak ada ampun terhadap koruptor. Pak Presiden untuk membasmi korupsi itu, satu, kalau orang udah ketahuan, Bapak sikat gitu ya, aset negaranya udah hilang, kita mau ngomong apa? Artinya apa? Memberantas korupsi itu ada 2 aspek. Ada aspek pencegahan dan ada aspek setelah terjadi. Setelah pakai pencegahan aja tetap banyak korupsi tuh. Di Pertamina sekarang korupsi. Betul. Tapi secara sistem bahwa kita harus punya sistem yang punya aspek pencegahan. Aspek pencegahannya apa? Ya tadi itu tadi penguatan negara. Kalau hapus buku ada syaratnya, ada aparat penegak hukum. Kalau mau jual saham ada syaratnya. Kalau mau jual hutang ada syaratnya. Itu kan penguatan negara.
Jadi saya ingin mengatakan, kalau ingin bersaing sama oligarki, mohon maaf gitu, sekarang kan udah ditetapkan orangnya. Yang namanya Rosan itu bukan dia mendapatkan saham karena semua BUMN ini uang dia yang dimasukin. Dia pejabat negara. Sekarang kita setuju nggak bahwa yang namanya Rosan, yang namanya Doni Askara, yang namanya Pandu, yang namanya Erick Thohir, yang namanya Mulyaman Hadad, yang namanya Sri Mulyani, semua ada jabatan di negara. Dan satu lagi kan katanya mau ada Tony Blair gitu ya. Kemudian yang masuk Dewan Penasehat namanya Susilo Bambang Yudhoyono, namanya Joko Widodo. Dia kalau presiden udah pasti pejabat negara, ya kan? Kalau kita mengatakan dalam struktur organ dan antara yang disebutkan ini, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Badan Pelaksana, dan dinyatakan bahwa Danantara bukan penyelenggara negara, berarti mereka semua bukan pejabat negara. Ah, itu yang paling krusial itu. Sementara dia menjalankan peran dia itu kekayaan negara. Jadi menurut saya jangan main-main lah gitu. Kalau ngelucu yang agak canggih sedikit gitu loh. Ini kan menurut saya kan ini jujur ya, saya mungkin ingin mengatakan gini loh. Kesedihan terdalam itu apa? Kita semakin lama semakin merasa bahwa yang namanya hukum itu bisa diakali oleh penguasa. Jadi penguasa kemudian sekarang memberikan hukum untuk dirinya. Undang-undang ya. Tapi kan gini loh Mas Awalil, saya ingin mengatakan gitu loh, jangan sampai gitu. Prabowo Subianto yang dikenal selalu mengatakan, saya anti terhadap orang-orang neolib, dia justru memimpin pemerintahan yang ultra neolib. Ya kan? Iya. Ultra neolib dalam artian apa gitu? Ya pelaksanaannya, wah ini biar lincah, bisnis adjustment rule, itu kan neolib ya. Kalau duitnya dia ya nggak apa-apa, tapi kan ini aset negara. Nah, saya potong dikit. Langsung aja apis Temasek. Pola seperti ini dengan pola Temasek bedanya di mana? Temasek itu dia kan mengelola, ada yang mengelola SWF-nya ada yang mengelola korporasinya. Nah, dia kan kecil Mas Walil negaranya. Iya. Ya kan di Temasek. Temasek betul kalau orang bilang di Temasek di boardnya ada keluarganya Lee Kuan Yew. Ya jadi kalau kita ngomongin mau bandingin sama Temasek itu ya wajar aja lah sekarang ada anak nyambut bapaknya gitu kan ada gitu kan jadi ya kan ponakan gitu ada begitunya. Tapi kan gini ciri khas dari Singapura walaupun kayak gitu dia nggak main-main terhadap governance. Ya mengelola profesional. Sekarang gini loh. Memang kita percaya kita bisa kayak Temasek mengangkat si A, si B, si kan kita juga bisa cari track recordnya. Negara sebesar Indonesia seperti ini, ya menurut saya. Tapi waktu Temasek dibuat itu dari dividen apa mengkonsolidasikan perusahaan di sana ya? Mengkonsolidasikan dia ada badan usaha juga. Cuman kan badan usahanya karena dikelola profesional, dikelola segala macam badan usahanya laba. Labanya besar kemudian bisa ekspansi. Menurut saya kalau itu idenya bukan soal super holdingnya, tapi dia memang mengelola perusahaan baik. Sebelum diholdingkan dia sudah kuat. Diholdingkan jadi super kuat. Kira-kira gitu kan saya nangkapnya. Kan gini loh. Kan mungkin kayak kejadian ngoplos Pertalite jadi pertama kan nggak ada di dia gitu loh. Jadi si korporasinya pun udah dikelola dengan baik gitu loh Mas Awalil gitu loh. Dikumpulin jadi tambah kuat. Sehat-sehat dikumpulin jadinya uangnya juga besar makanya dia bisa ekspansi ke luar negeri dan sebagainya. Kalau kita ini kan ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang rentak. Nah, saya mau itu dipertajam karena ya saya baca-baca begitu ini apalagi terakhir-terakhir ini kan ada gagal bayar obligasi, itu si Waskita Karya, ada oplosan tadi, apapun alasannya kan, ini berturut-turut, belum lagi kita surut ke Jiwasraya, Asabri, Garuda, apapun alasannya ya, ya mengapa penjelasan Presiden ini selihatan saya ya, kok kesannya ini paling besar, kan
kalau 900 itu malah sudah langsung melewati. Temasek itu cuma 500 loh. Iya. Jadi maksudnya apakah sebesar itu lalu kemudian dengan begitu kita dapat keuntungan besar? Karena sepengetahuan saya kalau semua yang menjanjikan high risk itu ya high return itu mesti high risk kan logikanya begitu. Itu gimana Mas ngelihatnya? Iya, kenapa kita sekarang jadi yang terbesar di dunia, ya kan? Ya, Karena hampir yang terbesar. balance sheet kita besar, Mas Awil. Oh balance. Ini soal buku ya? Ya, soal buku. Soal buku. Sekarang gini, pertanyaan simpel deh gitu. Temasek punya nggak kayak Pertamina? Iya, kayak. Iya kan? Negaranya nggak lebih dari Jabodetabek. Iya ya. Ya kan gitu. Tapi kalau kita sekarang punya Pertamina, dari Sabang sampai Merauke dia punya kilang minyak. Harga tanahnya berapa? Iya. Ya kan? Iya. Harga biaya kilangnya berapa? Ini kan masuk ke dalam neracanya Pertamina. Iya. Makanya kan kalau kita bicara dari angka yang ya kita pakai 2023 ya, yang 10.000 triliun itu kan 70%-nya udah punya Pertamina sama PLN Mas Awalil. Ya, yang gede-gede mereka ya. Sekarang gini loh, Temasek punya nggak gitu loh tiang, berapa banyak tiang listrik? Ya, listrik. Tiang listrik itu masuk ke dalam laporan keuangan. Ya, bener. Wong tanah di sekitar tiang itu ada nilainya semua. Ini kan karena jadi ini mengakibatkan balance sheet-nya besar jadi gede. Tapi bukan dananya yang besar. Peluang kita mendapatkan sekuritisasi untuk mendapatkan dana besar. Ini, pemirsa perlu paham ya, sekuritisasi itu prinsipnya adalah cari utang dengan mengeluarkan surat, begitu kan? Iya, kan gini loh. Begitu saya asetnya besar. Ya, leverage lah ya, leveraging. Cash-nya tidak besar. Maka saya bisa menerbitkan hutang. Iya. Kenapa? Karena saya punya jaminan, Ya, punya aset yang besar. Orang berpikirnya ini bisa ada underlying-nya. Ada underlying-nya. Atau saya bisa menerbitkan saham. Ya, orang diajak gabung. Nah, jadi artinya kita menggunakan balance sheet untuk cari uang. Ya, buku. Kalau si Temasek ceritanya dia punya badan usaha, usahanya bagus, dividennya bagus, dia punya uang. Uang inilah yang kemudian makanya cara orang melihatnya tuh dia lebih kepada bukan cari uang tapi nyebar uang. Karena dia kebanyakan duit, dia cari tempat investasi. Iya, gitu, jadi kan, gitu, sebenarnya kalau kita ngelihat sekarang ini kan terlalu mendaki-daki kemana-mana nih. Kita ini dalam cari uang itu pasti sekuritisasi. Kita hanya memanfaatkan balance sheet yang besar. Buku yang besar pasti sekuritisasi. Sekuritisasinya itu bisa dengan jual obligasi, sekuritisasi aset, ataupun privatisasi beberapa sahamnya. Disebut-sebut juga kita cari pinjaman, artinya yang loan. Iya, jadi dari hasil ini kita punya uang, kita kelolalah untuk dapat untung. Beda gini loh Mas Awalil. Misalnya ngomong gini, saya punya untung 200, katakan saja dari BNI. Uang 200 ini saya kasih ke Mas Awalil. Mas Awalil ini 200 nih. Tolong dong dikelola kalau bisa setahun 10%. BNI-nya tidak terganggu karena ini laba. Iya, laba. Ini yang disebut dengan SWF murni. Itu dari dividen seperti Venezuela tadi semua ya. Dividen. Tapi sekarang pertanyaan saya, kalau kita mau bicara kayak gini, berapa ruang kita? Iya. Laba BUMN di era PBN 327 ini yang selalu dikatakan oleh Prabowo. Ya. 327 ini harus kita kurangin dulu. Yang benar-benar cash berapa? Pertama kurang yang milik publik dulu. Milik publik. Kemudian yang cash berapa? Yang cash berapa? Iya kan? Sekarang kita ngomong aja deh, misalnya yang ke APBN aja untuk 80-90 triliun, beberapa BUMN dia harus pinjam hutang juga ke bank untuk bayar itu. Oke. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang misalnya Pertamina, ya, dia ada juga tagihan piutang subsidi ke pemerintah yang belum dibayar. PLN, pupuk, ya kan? Terus misalnya kalau Pertamina dia juga ada tagihan ke sesama BUMN, misalnya ke Garuda, Indonesia. Yang lagi sakit. Hutang aftur, hutang segala macam. Sehingga dia kelihatan labanya besar, tapi kebanyakan tuh bukan cash juga. Ya, piutang sebagiannya. Piutang. Jadi artinya kan sebetulnya saldo laba kita tuh nggak banyak. In cash ya. Jadi kita terbuka artinya apa? Yang mau kita lakukan itu proses sekuritisasi. Ya sebenarnya kita mempercantik diri biar ada yang mau ngutangi kan. Sebenarnya pada dasarnya yang disasar utang kan. Betul, tapi sekuritisasi ini yang disekuritisasi kan setuju nggak kita bahwa yang disekuritisasi ini kekayaan negara? Nah disinilah krusialnya ya. Nah kalau yang disekuritisasi kekayaan negara, keputusannya kan harus keputusan negara. Iya.
ini belum kita bicara bahwa apakah nanti berguna utang itu atau Ya, membuat ini rugi. bicara Ini ininya soal dulu lain, ini dulu nih ya. Ini dulu. Ini punya hak nggak dia mensekuritisasi punya negara? Kan kalau sekarang saya di perusahaan oligarki, saya dirut, Iya. saya udah pasti pemegang saham mayoritasnya juga. Suka-suka saya. Suka-suka saya ketika di board gitu udah jual Iya. gitu. Tapi dengan desain undang-undang Danantara ini, dia berpotensi seperti itu, kan bukan barang dia. Iya, kan barang dia. Jadi isu governance dengan tata kelola ini menyeruak betul. Iya, misalnya tadi menghapus bukukan itu kan pada dasarnya adalah mengurangi hak kita kan atas tagihan ke pihak lain. Kalau kita perusahaan sendiri, udahlah ini saya anggap lunas saja kan tidak soal. Ketika duit negara kan panjang nih cerita, kira-kira begitu ya.